identitas Bapak. Wah, identitas Bapak untuk ujian kali ini. Ya, ini nomor pesertanya. Oke. Nah, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, alhamdulillah sehat terus ya. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan supaya kita bisa melewati proses belajar dari rumah ini dengan sebaik-baiknya. Untuk kegiatan life skill pekan ini bagaimana? Ada yang sudah melaksanakan kegiatan life skill pekan ini? Membersihkan kamar, Pak. Membersihkan kamar, oke, enggak apa-apa. Yang lain? Bapak, saya siram tanaman depan rumahku, Pak. Siram tanaman depan rumah. Yang lain? Ada yang sudah memijat orang tua kemarin, pekan lalu? Saya, Pak. Saya, Ya, Pak. sudah, alhamdulillah ya, sebagai tanda bakti kita kepada orang tua. Kemudian yang untuk pekan ini ada life skill-nya membantu menyiapkan makanan. Sudah ya, oke Putra sudah. Karena Putra kemarin masih belum. Pemenang Hari Pangan, jadi sudah harus rajin membuatkan makanan untuk membantu orang tua Putra ya. Oke, bagus. Tetap dilaksanakan life skill-nya, ya, jangan pernah bosan, karena itu bekal kemandirian kalian khususnya ke depan nanti, ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita akan awali dulu kegiatan hari ini dengan berdoa. Nah, untuk kesempatan hari ini, wah ini ada dua ustadz di sini nih. Ada Ustadz Raihan dan Ustadz Ryan. Wah, mantap. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita akan awali dulu kegiatan hari ini dengan berdoa. Nah, untuk kesempatan hari ini, wah ini ada dua ustadz di sini nih. Ada Ustadz Raihan dan Ustadz Ryan. Wah, mantap. Oh, kenapa sembunyi Raihan? Oke, siapa yang pimpin? Ustadz Raihan atau Ustadz Ryan ini yang pimpin doa? Saya bukan ustadz, Pak. Saya cuma itu mau pakai aja. Ya, enggak apa-apa. Namanya ustadz itu kan seseorang yang menyampaikan ilmu. Ya, meskipun hanya sedikit. Oh, berarti saya dulu kelas 3, Ustadz. Ya, oke. Oke, kalau gitu, Raihan dibuka pecinya. Oke, kalau gitu Raihan menyerah sudah. Oke, kalau gitu Ryan aja dulu. Silakan Ryan, pimpin doanya dulu Ryan, tolong ya. Istidah dan khusyuan doaan. Oke, baik Ryan, terima kasih sudah memimpin rekan-rekannya berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ingin mengulas sedikit tentang materi sebelumnya. Di materi sebelumnya, yang pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Ya, siapa yang masih ingat tentang rantai makanan? Adalah proses saling makan-memakan. Proses saling makan-memakan atau makan dimakan. Ya. Contohnya apa? Siapa selain Putra? Tadi Putra, silakan yang lain. Contohnya apa rantai makanan itu? Furqon. Oke, silakan Furqon. Contohnya apa? Tikus, tumbuhan dimakan tikus. Ular memakan tikus. Ular memakan tikus. Oke. Terus?
Ular setelah itu ular dimakan oleh elang. Nah, setelah itu ular dimakan elang. Oke, itu adalah contoh rantai makanan. Tumbuhan dimakan padi, ya tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, itu adalah salah satu contoh rantai makanan. Nah, dari contoh rantai makanan itu, si tanaman atau si tumbuhan, si padi tadi berperan sebagai apa? Coba Abi. Sebagai produsen. Tumbuhan sebagai produsen. Bagus. Kemudian yang kedua tadi si tikus. Tikus berperan sebagai apa, Dista? Konsumen. Konsumen. Ya, tikus berperan sebagai konsumen. Kalau semua hewannya itu sudah pada mati, ya, sudah pada mati, kemudian siapa yang berperan setelahnya? Pengurai. Pengurai. Jamur, cacing atau yang lain, ya. Nah, itu adalah proses rantai makanan dan peranan makhluk hidup di dalamnya. Kita lanjutkan lagi ke materinya. Jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Yang pertama itu mengenai ide pokok dari menjadi sebuah paragraf. Ya, nanti bersamaan dengan video tentang rantai makanan, ya nanti kita akan melihat sebuah tayangan video. Di dalam video itu ada peristiwa rantai makanan. Nah, kita akan melihat aliran energi dan nutrisi yang terjadi di dalam rantai makanan. Ya, itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua, berdasarkan video itu nanti harapannya kalian bisa membuat sebuah rantai makanan di sekitar kalian. Ya, seperti contoh di video tadi. Kemudian dari video itu juga kita akan belajar untuk mengembangkan ide pokok yang ada di video itu, kita tuangkan dalam bentuk tulisan dan kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ya. Nah, tentunya dengan bahasa kalian sendiri. Nah, itu. Jadi 2 materi itu kemudian ditambah lagi dengan properti tari daerah dan fungsinya. Jadi kita juga akan mengetahui fungsi dari properti tari di setiap daerah atau tari-tarian daerah, ya. Nah, jadi itu materi dan tujuannya yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, ya. Kita akan lihat dulu videonya. Nanti kalian simak baik-baik, saksikan baik betul-betul. Perhatikan ada apa di dalam video rantai makanan tersebut. Kemudian coba mulai gali ide pokok apa yang bisa diambil atau dikembangkan dari video tersebut. Paham ya? Oke. Ya, kita simak dulu videonya. Udah. Udah terlihat ya? Ya. Oke, perhatikan baik-baik. Mute semuanya, Pak. Nggak bisa dengar. Hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput hijau tumbuh subur, berdepetan, dan menarik perhatian para herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali, memakan rumput muda yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Bunga jangkrik yang sedang berpesta ternyata mengundang tamu lain. Anak-anak bergabung untuk memakan rumput di mengejar yang sedang berkumpul. Dilahap oleh para jangkrik dengan semangat suara ular itu mendekati sang katak. Sudah di dekatnya, dengan gerakan yang sangat cepat, ular itu langsung bergerak dengan gigi berbisa. Coba melepaskan diri. Gigitan sang ular sangat kuat. Kenapa saya menjadikan ular itu menyebar ke tubuhnya dan sang katak semakin lemah. Akhirnya ular itu melahap sang katak tanpa mengunyahnya terlebih dahulu. Dengan katak itu, sang ular merasa kenyang.
manusia merayap lapar menyusuri jalan. Tujuannya pulang ke sarangnya di dalam lubang tanah. Di tengah perjalanan, seekor elang terbang mengawasinya dari udara. Ular itu menyadari bahaya yang mengancam. Dia bisa masuk Belum. Tuh, belum matiin. juga. Iya, emang belum kunci. Pencemaran tubuh ular menggunakan kakinya yang kuat. Sang ular menggunakan diri. Akhirnya ular itu menyerah dan sang elang dengan paruhnya yang tajam, sang elang memakan ular dan memakannya. Itu melanjutkan hidupnya untuk beberapa waktu ke depan. Saatnya dia mati. Itu tak berdaya di tanah. Bangkai elang membusuk, membunuh para lalat. Mereka meletakkan telurnya di dalam bangkai elang. Dalam waktu singkat, telur lalat menetas, dan para belatung menguraikan bangkai elang itu. Di sisa bangkai elang itu, tanah menjadi subur. Ini menebarkan benih, tunas-tunas rumput tumbuh. Dari dalam tanah, kehidupan baru telah dimulai. Hidup terus berjalan. Ada yang tumbuh, ada yang makan, ada yang dimakan, ada yang itu bukan akhir. Ini adalah awal yang berbeda. Proses alamiah ini terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam. Itu tadi tentang peristiwa rantai makanan di alam sekitar kita. Ya. Nah, dari peristiwa rantai makanan tersebut tidak hanya terjadi makan-memakan saja, ya, tapi juga ada aliran energi, ya, ada perpindahan energi. Ada perpindahan energi yang terjadi dalam peristiwa rantai makanan tadi. Mulai dari mana? Nah, energinya tersebut mulai dari produsen, kemudian pindah ke konsumen, konsumen pertama pindah ke konsumen kedua, pindah lagi ke konsumen ketiga, dan pindah lagi ke pengurai, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi tumbuhan memanfaatkan energi yang berasal dari matahari untuk melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan energi untuk konsumen, ya. Nah, kemudian hasil dari produsen ini dimanfaatkan oleh si konsumen. Konsumen pertama ini berperan sebagai herbivore, mendapatkan energi dari produsen, dari tanaman, ya. Kemudian energi yang berada di tubuh si konsumen pertama ini akan berpindah kembali ke konsumen kedua, yang karnivora, ya. Begitu juga seterusnya, pindah lagi ke konsumen ketiga, ya, pindah lagi dan sampai akhirnya ke pengurai, ya. Energi dari konsumen yang sudah mati akan diuraikan oleh pengurai, ya, menjadi energi untuk mereka melangsungkan kehidupannya. Nah, itu adalah aliran energi. Kemudian selain aliran energi, ada juga aliran nutrisinya, ya. Nah, untuk mendapatkan energi berarti harus ada nutrisinya. Ya. Harus ada nutrisinya. Nah, nutrisi yang diperoleh dari si produsen itu berasal dari nutrisi yang diperoleh dari si konsumen itu berasal dari produsen. Sementara nutrisi dari produsen itu sendiri dihasilkan oleh dirinya sendiri, ya, melalui proses fotosintesis, ya, makanya dia dilakukan sebagai produsen. Kemudian konsumen memenuhi nutrisinya dari produsen dan seterusnya dan seterusnya. Nutrisi yang diuraikan oleh si pengurai itu akan diserap kembali oleh si tumbuhan untuk
melangsungkan kehidupannya, untuk melakukan proses fotosintesis lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu adalah siklus nutrisi. Ya. Nah, jadi seperti halnya kita memperoleh energi dari mana kita? Dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu dari mana asalnya? Contohnya nasi. Nasi berasal dari mana? Padi. Dari tanaman. Nah, berarti kita ini, manusia ini berperan sebagai apa? Produsen atau konsumen? Konsumen. Konsumen. Ya, karena kita manusia belum mampu atau tidak mampu menghasilkan nutrisinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Protein kita butuhkan dari tumbuhan maupun dari hewan, ya, dan seterusnya. Nutrisi-nutrisi lainnya juga sama seperti itu. Nah, itu aliran nutrisinya. Kemudian kita coba lihat LKPD-nya dulu sebelum kita lanjutkan ke materi yang satunya lagi. Nah, ini LKPD-nya. Nah, ini yang pertama, ya. Yang pertama, kalian membuat sebuah contoh rantai makanan, ya. Jadi di sekitar rumah kalian pasti banyak terjadi peristiwa rantai makanan, ya. Ya, coba Yusuf, mana Yusuf? Ya, coba beri satu contoh rantai makanan yang ada di sekitar rumah Yusuf. Jangan lupa dari mulai dari produsen dulu. Ya, Pak. Apa produsennya kira-kira? Nah, Jangkrik. produsennya dulu. Jangkrik kan konsumen pertama. Jangkrik makan apa? Makan rumput. Daun. Daun. Nah, berarti produsennya itu daun atau rumput, ya kan? Ya. Ya, kemudian Jangkrik dimakan. apa yang ada di sekitar rumah Yusuf? Ada ayam, ada ayam. Ya. Nah, jangkrik dimakan oleh ayam. Nah, ayam kemudian dimakan oleh siapa? Ayam dimakan. Dimakan oleh Yusuf. Ular. Iya, Pak. Ayamnya dimakan oleh Yusuf, digoreng sama Yusuf. Goreng. Ya. Enak. Enak. Nah, itu sudah, itu jadi satu contoh rantai makanan, ya. Jadi tadi ada tumbuhan, ada jangkrik, ada ayam. Nah, sampai ayam sudah cukup, itu sudah contoh rantai makanan. Nah, kalau manusia dimasukkan enggak, Pak? Nah, sebenarnya manusia itu puncak rantai makanan. Ya, itu Pemakan segalanya. ya, pemakan segalanya. Oke, ya. Jadi itu adalah salah satu contoh rantai makanan. Itu yang harus kalian lakukan nanti, ya. Karena di daring ini kan terbatas waktunya, jadi nanti kalian buat seperti itu, digambar, kemudian diupload di sini. Paham ya? Susah. Ya. Dari dalam video tadi, rantai makanan tadi, ya kan? Tadi kan di dalam video tadi ada narasinya, ada ceritanya, ya. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kalian, Bapak minta untuk mencari sebuah ide pokok dari video tadi. Ya. Siapa kira-kira yang sudah menemukan sebuah gagasan atau ide pokok dari video tadi? Coba. Belum. Oke. Nanti bisa kita tonton lagi videonya, bisa kalian tonton lagi videonya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara kita mengembangkan ide pokok dari sebuah tayangan tadi menjadi sebuah paragraf. Ya. Yang pertama, kita harus tentukan dulu topiknya.
Ya, kita tentukan dulu topiknya. Apa itu topik tuh ya? Tadi materinya apa? Materi di video tadi tentang apa? Tentang hubungan dan emang Ya, tentang rantai makanan. Itu topiknya yang akan kita bahas, akan kalian bahas. Kemudian kosakata. Nah, tentunya tadi di video tadi banyak sekali kosakata yang dipakai. Ya. Nah, ada menunggu, kemudian ada memakan, dilepaskan, tidak mampu dilepaskan dan lain sebagainya, ya, ditangkap dan lain sebagainya. Ada kosakata yang bisa kita kembangkan. Kemudian, nah baru ide pokoknya. Apa ide pokoknya? Misalkan tadi di video tadi ide pokoknya produsen dimakan oleh konsumen. Nah, misalkan seperti itu, ya. Tulis dulu. Nah, simpan dulu, kemudian nanti buat kalimat utamanya. Ya. Nah, di dalam peristiwa rantai makanan, produsen menghasilkan makanan yang dimanfaatkan oleh konsumen pertama. Nah, itu kalimat utamanya. Kemudian kalimat berikutnya, konsumen pertama kemudian dimakan oleh konsumen dua dan seterusnya. Nah, itu contoh kalimat utamanya mungkin seperti itu, ya, nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, kemudian setelah membuat kalimat utamanya, kita kemudian tambahkan kalimat atau informasi tambahan. Ya. Apa informasi tambahannya? Misalkan tadi si ular mencengkram mangsanya dan mangsanya tidak mampu melepaskannya. Belum lagi ada bisanya. Nah, suntikan bisa ke ular. Nah, itu informasi tambahannya. Tambahkan lagi di situ. Kemudian kalimat pendukungnya. Nah, kembangkan lagi dari kalimat utama, tambahkan informasi tambahannya, jadi kalimat pendukungnya serta kalimat penjelasnya. Sehingga si katak tadi menjadi lemas, tak berdaya. Nah, itu kalimat penjelasnya misalkan. Dan akhirnya rangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah sebuah paragraf. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat LKPD untuk bahasa Indonesianya. Ya, di sini untuk bahasa Indonesianya dari tayangan video yang tadi, ya, silakan nanti kalian uraikan menjadi sebuah paragraf. Ya. Nah, tadi kan tayangan tadi sudah ada ceritanya, ada narasinya, ada teks ada kosakatanya. Nah, tadi kita sudah coba buat sebuah ide pokok, ya. Topiknya ini sudah jelas, ya, topiknya tentang rantai makanan. Ya, topiknya tentang rantai makanan, kemudian tinggal dikembangkan mencari ide pokoknya. Silahkan ide pokoknya kalian kembangkan sesuai ide gagasan masing-masing. Ya, paham ya? Nah, kemudian dari ide pokok itu kalian buat kalimatnya. Urutannya seperti yang tadi disampaikan. Cukup paham ya untuk tugas LKPD Bahasa Indonesianya? Oke. Nah, jadi di dalam video kita tuangkan ke dalam kalimat paragraf, sebuah paragraf yang utuh dengan bahasa kalian. Jangan salin kalimat yang disampaikan di dalam video tadi, ya, tapi dikembangkan dengan bahasa kalian sendiri, ya. Nah, nanti akan terlihat bedanya kok. Nanti kalau kalian sudah selesai, kemudian menguploadnya di sini, nah itu akan terlihat mana bahasa yang sesuai sama dengan video, mana yang bahasa kalian sendiri. Nah, berikutnya Bapak akan tampilkan sebuah contoh rantai makanan. Ada yang pernah lihat burung ini? Burung apa namanya?
Burung enggang. Burung enggang. Ya, burung enggang. Ini adalah sebuah contoh rantai makanan di hutan. Ada burung enggang yang sedang siap menyantap apa itu? Buah apa itu? Buah hutan ya, kalau bahasa orang sini buah hutan. Ya, jadi bijinya delima. ada produsen, ya ini produsennya si buah-buahan ini, dan ada konsumen pertama. Dan nah, ini adalah burung khas Kalimantan Timur yang sangat dihormati oleh suku Dayak. Ya, nah jadi burung ini merupakan salah satu simbol ya dari suku Dayak. Nah, oleh suku Dayak, burung ini, kecantikan burung ini, keelokan burung ini itu dijadikan sebuah tarian. Ada yang pernah mendengar sebuah tariannya? Nama tariannya? Tari apa? Tari enggang. Tari enggang. Nah, ya. Ini adalah salah satu contoh tarian khas daerah Kalimantan Timur, yaitu tari enggang. Nah, apa yang kalian lihat di dalam tarian ini selain kostumnya? Hiasan kepala. Ada hiasan kepala, terus ada apa lagi? Bulu-bulu enggang. Properti Bulu enggang buatan. bagus. Properti bulu burung enggang. Ya, ini adalah yang dibuat, bukan asli. Ini buatan atau imitasi. Kalau yang asli dipakai, wah kasihan burung. Ya, kasihan burungnya. Kalaupun ada, itu hanya oleh suku Dayak aslinya yang memakai bulunya untuk upacara adat biasanya ya, untuk penyambutan acara-acara adat ya. Kalau untuk kesenian ini yang umum sifatnya biasanya pakai imitasi ya, untuk melestarikan si burung enggang itu sendiri ya. Nah, jadi dari peristiwa alam ini banyak sekali yang dijadikan sebagai tarian daerah. Nah, maka di dalam tarian-tarian daerah ini banyak sekali menggunakan properti yang khas. Contohnya topeng. Tarian apa yang memakai properti topeng? Tari topeng. Tari topeng. Nah, tari topeng. Dari mana tari topeng itu asalnya? Ada yang ingat? Dari daerah Jawa Barat. Cirebon. Cimahi. Oh, Cimahi. Apa ya? Cimahi itu tempatnya Kang Sule ya. Nah, kalau tari topeng ini berasal dari Cirebon ya. Tapi banyak tarian lain yang juga menggunakan topeng ya, salah satunya dari Cirebon. Kemudian tari piring. Piring. Siapa piringnya? Dari mana nih tari piring ini? Dari Sumatera mana? Sumatera Barat. Padang itu Sumatera Barat. Ya. Kalau kalian yang menari piring gimana jadinya? Pecah Pak piringnya Pak. Oh, piringnya pada berhamburan, pecah. Saya malah kadang melihat itu dari piring ada yang ditempelin tuh. Ya. Tempel di tangan aja Pak piringnya. Sama-sama. Ya. Oke, kemudian ada yang propertinya kipas. Siapa yang berasal dari Sulawesi Selatan? Saya Pak. Ya, tarian apa yang pakai kipas dari Sulawesi Selatan? Nggak tahu. Ada orang Sulawesi kok nggak tahu. Tari kipas. Saya agak lupa Pak. Ya, Pakarengan. Nah, Pakarena. Tari kipas Pakarena. Pakarengan. Oh, bukan Pakarenan, Pakarena. Ya. Itu adalah properti
tarian yang menggunakan properti kipas. Kemudian ada lagi selendang. Tari selendang ini banyak ya, ada jaipongan pakai selendang. Kemudian ada di Kaltim juga tari Jepen juga kadang pakai selendang ya. Kemudian di Sumatera itu tari serampai 12 ya. Nah, itu menggunakan selendang sebagai salah satu propertinya. Nah, jadi contoh properti ini untuk apa sih? Kok nari ini harus pakai properti macam-macam? Supaya memperindah tarian dan menyampaikan makna yang ditampilkan pada saat menari. Memperindah tarian dan untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam tarian ya. Jadi tadi contohnya tari enggang tadi, gerakannya itu gerakan burung enggang. Kemudian apa sih kok gerakannya kayak gitu, aneh gitu. Nah, itulah properti bulu-bulu tadi. Oh, itu kan sayap burung. Oh, itu tuh tarian yang berasal inspirasinya dari burung. Oh, nah jadi seperti itu ya. Jadi selain untuk menambah keindahan tarian, juga untuk menyampaikan makna ya, makna yang terkandung di dalam sebuah tarian tersebut. Nah, itu tadi jangan lupa ini link LKPD-nya ya. Nanti ada 3 bagian di dalamnya. Ada untuk IPA-nya, bahasa Indonesianya, dan juga SBDP-nya. Nanti SBDP-nya ada sebuah tabel, nama tariannya apa, propertinya apa. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, nanti ada Bapak sudah siapkan juga link evaluasinya. Ya. Di dalam evaluasi ini ada kurang lebih 10 makanan. Melihat rantai makanan kok jadi makanan. Ada 10 soal ya tentang materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, nanti silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau oke. Baik. Bapak rasa pengantarnya cukup sampai di situ, tapi sebelumnya apa yang menurut Lintang yang sudah kita pelajari ini apa aja, Lintang? Rantai makanan, properti tari, Pak. Ya, oke. Rantai makanannya dulu. Di dalam rantai makanan itu ada perpindahan apa, Lintang? Ada perpindahan produsen, konsumen, sama pengurai, Pak. Ya, produsen itu memindahkan apa atau memberikan apa untuk si konsumen supaya Memberikan energi ke konsumen. Ulangi. Memberikan energi. Memberikan energi, bagus. Si produsen memberikan energi untuk si konsumen. Nanti si konsumennya ngasih energi ke siapa lagi, Lintang? Ke pengurai. Nah, ke pengurai. Konsumen lagi sampai ke pengurai. Oke. Jadi ada perpindahan energi di dalam rantai makanan. Kemudian coba lagi Zahra. Selain ada perpindahan energi, ada perpindahan apa lagi Zahra di dalam rantai makanan? Apa? Nutrisi. Nutrisi, bagus ya. Si konsumen itu mendapatkan nutrisi dari mana? Produsen. Konsumen mendapatkan nutrisi dari produsen ya. Nah, itu dia ya. Jadi dalam rantai makanan itu ada perpindahan energi, juga ada perpindahan nutrisi ya, dari yang satu ke yang satu, dari produsen ke konsumen ke pengurai sampai kembali lagi ke produsen. Nah, sementara coba Dista, si produsen itu dapat energi dari mana? Matahari. Dari matahari. Kalau nutrisinya dari mana tuh? Dia ngambil dari bawah tanah itu, dari siapa? Dari pengurai. Dari pengurai, ya, nutrisinya dari pengurai.
energinya dari matahari, terus berputar dan berputar. Itu namanya siklus energi ya, dan siklus nutrisi ya. Kemudian untuk yang bahasa Indonesianya, dari ide pokok itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Bagaimana caranya? Coba Tania, tahapannya masih ingat nggak tadi tahapannya? Apa saja Tania? Pertama ada ya dibaca kalau teks. Kalau video tadi berarti harus diapakan dulu? Nah, harus didengarkan, disimak baik-baik. Kemudian topiknya ya. Setelah topik, kosakata, kemudian apa lagi yang bisa kita kembangkan untuk menjadi sebuah paragraf? Ide pokok. Nah, ide pokoknya kita kembangkan menjadi sebuah paragraf ya. Nah, jadi itu ya. Di dalam video kita dengarkan, kita simak baik-baik, kemudian topik, kosakata, ide pokoknya kita kembangkan jadi sebuah paragraf. Nah, terakhir mengenai properti tarik. Nah, ini Kaila. Coba Kaila, apa itu fungsi dari properti tarik? Apa itu Kaila? Memerintah tarian dan juga Memperindah dan kayak menyampaikan pesan-pesan. Ya, bagus. Properti tari fungsinya untuk memperindah dan menyampaikan pesan-pesan dari sebuah tarian itu. Oke, baik sekali ya. Terima kasih semuanya. Bapak rasa cukup pengantar materinya. Kita akan lanjutkan lagi materinya besok ya. Besok kita akan lanjutkan lagi materinya tentang jaring-jaring makanan. Ya. Kalau tadi masih rantai makanan, nah besok akan kita bahas tentang jaring-jaring makanan. Pernah mendengar istilah jaring makanan? Nah, ya, makanan yang dijaring. Oke, bukan itu. Nah, ya. Pesan Bapak, tetap sehat, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan setiap beraktivitas, ya, supaya besok kita bisa ketemu lagi membahas jaring-jaring makanan. Lanjutan dari materi kita hari ini. Iya, ya. Paham ya? Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Terima kasih. Sekali lagi Bapak ucapkan kurang lebihnya maaf. Kita ketemu lagi besok. Tetap sehat, tetap semangat. Ya. Karena besok kita akan belajarnya kita. Oke, sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat istirahat.